Nog redelijk goed de richting over richting Zeepaninama. Bek andalan timnas Indonesia, Sandy Walsh, tampaknya semakin dekat untuk meresmikan kepindahannya ke klub raksasa Jepang, Yokohama F. Marinos. Kabar ini muncul setelah Sandy terlihat berada di Jepang, yang terungkap melalui unggahan story di media sosialnya dengan lokasi di Jepang dan disertai emoji bendera negara tersebut. Laporan dari media Belgia, Gazet van Antwerpen, semakin memperkuat kabar ini. Jurnalis Jonas van de Veire menulis bahwa bek berdarah Belanda ini hampir menyelesaikan proses transfernya ke Yokohama F. Marinos. Dalam cuitannya, van de Veire menyebut, setelah petualangan dengan Indonesia, kini yang menunggu adalah Jepang. Sandy Walsh segera menyelesaikan transfer ke klub top Asia, Yokohama F. Marinos. Lebih lanjut, transfer Sandy diprediksi akan rampung pada Sabtu, 8 Februari. Hal ini menandai langkah besar dalam karirnya, sekaligus menjadi peluang untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dibandingkan saat membela klub Belgia, KV Mechelen. Kepindahan ke Yokohama F. Marinos memberikan peluang baru bagi Sandy Walsh untuk berkiprah di kompetisi tertinggi Jepang, J1 League. Klub ini dikenal sebagai salah satu raksasa Asia dan pernah menjadi rumah bagi pemain Asia Tenggara lainnya, seperti Thierry Bunmathan dari Thailand, yang mencatatkan sejarah manis bersama Yokohama. Langkah ini diharapkan dapat membantu Sandy meningkatkan performa dan jam terbangnya, baik di level klub maupun saat membela timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Yokohama F. Marinos telah membuktikan diri sebagai klub yang mampu bersaing di level domestik dan Asia, menjadikannya tempat yang ideal bagi Sandy untuk mengembangkan karirnya. Sandy Walsh sebelumnya telah menunjukkan performa impresif bersama timnas Indonesia. Dengan bergabung ke liga sekelas J1 League, ia diharapkan dapat membawa pengalaman baru yang akan memperkuat kontribusinya untuk skuad Garuda di masa depan. Kini, seluruh mata tertuju pada Sandy Walsh dan Yokohama F. Marinos. Jika transfer ini resmi diumumkan, Sandy tidak hanya akan mengukir sejarah sebagai pemain Asia Tenggara yang membela klub raksasa Jepang, tetapi juga membawa nama Indonesia semakin dikenal di panggung sepak bola Asia. Bek andalan skuad Garuda, Sandy Walsh, menatap sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan penuh optimisme. 4 laga tersisa akan menentukan nasib tim merah putih di babak ketiga. Jadwal terdekat, Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan klasemen yang sangat ketat, hasil dari 2 laga ini bisa menjadi penentu apakah Indonesia tetap berada dalam jalur menuju Piala Dunia 2026. Sandy Walsh, dalam wawancaranya dengan media Belgia Sporza, menegaskan bahwa peluang Indonesia untuk lolos sangat terbuka. Menurutnya, kemenangan bersejarah 2-0 melawan Arab Saudi pada November 2024 telah meningkatkan rasa percaya diri seluruh pemain. Kemenangan melawan Arab Saudi memberikan banyak kepercayaan diri kepada semua orang, ujar Sandy. Saya percaya kami bisa lolos ke Piala Dunia 2026, sama seperti anggota tim lainnya, tambahnya. Pertandingan melawan Australia menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Laga ini disebut Sandy sebagai final yang akan menentukan segalanya. Jika berhasil meraih kemenangan, posisi Indonesia di peringkat kedua klasemen akan terjamin, membuka peluang lebih besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Sandy Walsh juga optimistis menghadapi tantangan ini, apalagi pada pertemuan sebelumnya di Jakarta, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Kali ini, ia yakin tim merah putih mampu meraih poin penuh di Sydney. Jika kami menang, kami akan memiliki segalanya di tangan kami sendiri, tegas Sandy. Setelah laga melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta. Pertandingan ini tidak kalah pentingnya, mengingat poin Indonesia yang setara dengan Bahrain. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk tetap bersaing di grup C. Dengan hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, posisi ketiga dan keempat masih harus berjuang di babak tambahan, sementara posisi terakhir akan tersingkir.
Hal ini menambah tekanan bagi Indonesia untuk mengamankan 3 poin di laga kandang melawan Bahrain. Ambisi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 kini bergantung pada performa di 4 laga tersisa. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain menjadi peluang emas untuk menunjukkan kualitas skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mempersiapkan daftar 27 pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Jumlah pemain yang dipanggil ini sama seperti yang dilakukan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, pada November 2024. Namun, yang menjadi perhatian adalah komposisi skuad yang akan digunakan oleh Kluivert, mengingat pendekatan yang berbeda dari pelatih asal Belanda ini. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, Patrick Kluivert memilih pemain berdasarkan kualitas di setiap posisi tanpa memandang nama besar atau asal klub. Dalam pernyataannya di DPR pada 3 Februari 2025, Sumarji menegaskan bahwa persaingan menjadi kunci utama seleksi pemain. Berkaitan dengan pemain, Coach Kluivert tidak memandang dari mana berasal. Yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, kata Sumarji, yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemain-pemain lokal Liga 1 untuk bersaing lebih ketat dengan pemain diaspora maupun abroad. Bahkan, jumlah pemain Liga 1 yang dipanggil bisa saja meningkat dari sebelumnya. Selain pemain yang sudah sering dipanggil, ada kemungkinan tambahan tenaga baru dari pemain naturalisasi. Penyerang Oxford United, Ula Romeni, dijadwalkan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Belanda pada 8 Februari 2025. Kehadiran Romeni akan menambah daya gedor skuad Garuda. Selain itu, PSSI juga tengah merampungkan proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang berusia 28 tahun yang bermain di Liga Inggris. Setelah pemberkasan selesai, Riedewald direncanakan menjalani tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN, di Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, ia diharapkan bisa bergabung saat laga melawan Australia. Berikut adalah prediksi 27 pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil Patrick Kluivert untuk 2 laga penting ini. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari. Bek, Jay Idzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choe Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya, Mark Klok. Penyerang, Eliano Rogers, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ula Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal menghadapi 2 laga berat. Satu harapan besar adalah, para pemain bisa memberikan performa terbaik demi membawa skuad Garuda semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Menarik untuk menyaksikan bagaimana Patrick Kluivert meramu strategi dan memanfaatkan potensi pemain yang dimilikinya untuk mencuri poin penting dari Australia dan Bahrain. Laga ini akan menjadi ujian besar sekaligus peluang emas bagi Indonesia di pentas internasional. Anggota Komisi X DPR RI resmi memberikan izin kepada 3 pemain keturunan Eropa untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dan perwakilan PSSI pada Senin, 3 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, DPR, Menpora, dan PSSI membahas kebutuhan timnas Indonesia untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional, termasuk target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melalui diskusi yang mendalam, Komisi X DPR akhirnya menyetujui langkah naturalisasi ini dengan pertimbangan strategis untuk meningkatkan kekuatan skuad Garuda di kancah dunia. Keputusan ini menjadi sinyal kuat atas besarnya harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berlaga di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mewujudkan mimpi yang telah lama dinantikan tersebut. Sebagaimana diketahui, sepak bola Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipenuhi pasang surut. Dari kegagalan hingga angan-angan yang tak terwujud, bahkan pernah mengalami sanksi FIFA akibat konflik internal di tubuh PSSI.
Skuad Garuda juga sering gagal mendominasi di ASEAN dan belum pernah meraih gelar juara.